offline sampai. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haqq liyudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh salam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, eh, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini masih acara sosialisasi program sekolah yang sudah dimusyawarahkan, yang dirapatkan dengan kepala sekolah dan wakilnya. Semuanya harus mengadakan, setiap wali kelas harus mengadakan sosialisasi program sekolah yang ada di SMK Budi Mulia. Dan juga semua kita syukuri kelonggaran dan kewarasan kesehatannya Allah berikan, kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga saya pribadi mengucapkan syukur pada orang tua siswa atas nama saya pribadi dan siswa Bapak Ibu yang ada di kelas 11 TKJ 3 yang sudah bergabung, yang sudah menyempatkan waktunya di dalam acara sosialisasi ini. Tak lupa saya syukuri dengan ucapan Alhamdulillah jazakumullah khairan. Alhamdulillah Amin. jazakumullah khairan. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Bapak Ibu, Amin. sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya mengganggu aktivitas Bapak Ibu di malam minggu ini di acara santai ini, ya sangat sangat sibuknya mungkin meluangkan waktunya. Memang saya mau nyari waktu besok, takutnya Bapak Ibu juga ada kegiatan, makanya saya nyari waktu di malam minggu ini di jam 9:30 ini ya. Tujuannya karena memang dari tadi pagi sampai siang sampai sore ini setiap wali kelas itu koordinasi dengan orang tua, yaitu tujuannya untuk memperkuat tali komunikasi antar yang lebih efektif antara wali kelas dan orang tua siswa. Jadi tujuannya itu Bapak Ibu untuk lebih mempererat lagi tali silaturahim dan juga ingin berkomunikasi yang secara efektif dengan wali, dengan orang tua yang ada di putra putri Bapak Ibu yang ada di SMK Budi Mulia ini. Harapan besar yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, apapun yang saya inginkan dalam bimbingan, dalam pelajaran yang ada di sekolah, mudah-mudahan putra putri Bapak Ibu akan bisa menjadi yang lebih baik lagi dan lebih sukses lagi dan bisa mengikuti pelajaran baik yang ada di pondok maupun di sekolah. Setiap hari, setiap saat saya selalu monitoring putra Bapak Ibu yang ada di sekolah, baik secara memberikan perhatian ya dengan menanyakan setiap saat, setiap dalam waktu, dalam pembelajaran, saya selalu menanyakan di dalam hari, terutama keabsenannya selalu saya cek Bapak Ibu ya di dalam harinya. Saya mantau kadang di dalam misalnya di hari itu nggak masuk putra putri ibu, saya tanyakan ada apa, baik lewat temannya maupun lewat guru-guru yang belajar di dalam kelas 11 TKJ 3 ini. Harapan saya semua yang saya berikan, yang saya sampaikan ke anak-anak yang mudah-mudahan bisa menjadi anak yang baik, yang soleha, dan bisa menjadi mubalek yang paham fakih
dan bisa menjadi orang yang lebih berguna bagi nusa dan bangsa, terutama bisa memiliki ijazah MT juga ijazah SMK. Itu harapan dari saya Bapak Ibu. Makanya dengan adanya komunikasi seperti ini, saya tak lupa saya juga ingin lebih mempererat hubungan saya dengan orang tua siswa, dalam arti saya ingin lebih lebih terbuka dengan apa yang ada di dalam putra-putra ibu yang ada di SMK Budi Mulia ini. Harapannya dengan adanya saya sering komunikasi, sering lewat via Zoom atau via WA atau via telepon, Ibu WA saya, harapannya saya ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih meluangkan waktunya lah untuk bertanya ke saya tentang gimana putra-putri putra-putra Bapak Ibu yang ada di SMK, baik masalah pembelajarannya, baik masalah absennya, masalah kehadirannya, baik masalah kondisinya ya. Amal soleh, ya saya minta Ibu lebih proaktif lah dalam arti menanyakan ke saya tentang putra-putra Ibu yang ada di sekolah di SMK Budi Mulia ini. Harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan pertemuan yang kedua ini itu bisa menjadi lebih lebih mempererat dan lebih lebih menyatu lagi. Tidak ada suatu kesenjangan ataupun suatu apa ya. Saya inginnya sama-sama Ibu, Bapak terbuka ya untuk putra-putra Bapak yang ada di sekolah ini. Dan juga begitu saya juga akan berusaha berdoa sepol kemampuan untuk terbuka dengan permasalahan yang ada baik di sekolah maupun di pondok. Saya akan juga akan terbuka pada Bapak Ibu untuk bisa eh, memberikan yang terbaik bagi putra-putra Bapak Ibu yang ada di SMK Budaya Mulia ini. Ya itulah Bu sedikit yang saya bisa sampaikan, dalam arti saya juga minta dari Bapak Ibu keterbukaan lah, dalam arti komunikasilah dengan saya ya, hanya menanyakan putranya atau gimana, silakan Ibu WA ke saya dengan via WA atau via telepon, hubung dengan seperti itu kan saya lebih enak dan bisa mengarahkan keadaan dan memberitahukan keadaan putra-putra Bapak Ibu yang ada di sekolah ini. Insya Allah itu sedikit eh, apa ya yang saya sampaikan untuk Bapak Ibu. Harapan saya ingin lebih terbuka lagi lah intinya ya, Bapak Ibu, untuk bisa lebih bisa bisa lebih semangat lagi untuk menjadikan putra-putra Ibu yang lebih baik lagi. Insya Allah saya akan langsung masuk ke pokok inti ya Bu ya. Di sini saya akan membuka slide, yaitu tentang di sini program sosialisasi program sekolah. Mungkin bisa Ibu perhatikan. Nanti kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, monggo Ibu tanyakan ke saya. Kalau sesuatu yang belum mengerti, silakan Ibu WA saya atau telepon saya, biar sama-sama lebih berjalan yang baik lah intinya. Bu ya. Insya Allah pertama tahapan kita buka ya Bapak Ibu ya. Sosialisasi program sekolah yaitu SMK Budi Mulia yang dirintis oleh kepala sekolah kita yaitu Ibu Teti Trisnawati. Kebetulan di SMK Budi Mulia ini ada keahliannya programnya Bapak Ibu ya, yaitu teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan juga yang kedua akuntansi dan keuangan lembaga. Ya. Nah ini Bapak Ibu tim manajemen yang ada di SMK Budi Mulia. Kebetulan Ibu Kepala Sekolah kita yaitu Ibu Teti Trisnawati ya. Biasanya kan kepala sekolah itu ada laki-laki ya Bapak Ibu, tapi ini di SMK Ibu Kepseknya adalah seorang wanita yaitu Ibu Teti Trisnawati. Nah, Ibu Teti ini dibantu oleh timnya Bapak Ibu ya, wakilnya
yang itu yang bidang-bidangnya dan juga yang mengurusin dalam bidang-bidangnya. Yang pertama yaitu untuk masalah kurikulum pembelajaran yang ada di sekolah, baik masalah kegiatan apapun yang ada di sekolah itu di bidangnya oleh Wakak Kurikulum atas nama Ibu Ulan Endarwati. Ya, kebetulan Bulan itu sebagai Wakak Kurikulum yang mengatur, yang memprogramkan kegiatan yang ada di sekolah. Kebetulan juga dari bidang kesiswaan, yaitu Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, yaitu Bapak Doni Wijaya, yang mengatur, yang mendidik putra Bapak Ibu, baik masalah kedisiplinan, baik masalah berpakaian, dari masalah sikap, dan baik masalah rambut, dan masalah kegiatan kesiswaan yang sifatnya siswa itu yang ngurusin oleh Bapak Doni Wijaya, yaitu di bidang Waka Kesiswaan. Di bawahnya lagi ada Waka Sarpas, Sarana dan Prasarana. Sarana dan Prasarana yaitu yang membidangi kegiatan siswa-siswi yang ada di SMK Budi Mulia, baik masalah baik dari kebersihan, dari peralatan meja, kursi, dan juga kegiatan misalnya membutuhkan tempat, itu nanti ada wakilnya, wakil kepala sekolah yang membidangi sarana dan prasarana itu Bapak Bobi Royan. Ya Bapak Ibu, dari mulai lab, kebersihan lab, dan juga dari kamar mandi, dari ke pintu, misalnya ada kerusakan di kelas maupun di lab, yang membidangi itulah Pak Bobi sebagai sarana dan prasarana. Kebetulan saya sendiri, Bapak Ibu, saya diminta oleh Bu Kepsek untuk membidangi bagian Humas BIN, Ibu ya. Lingkupnya yaitu kita mencari relasi, terutama hubungan antara sekolah dengan industri-industri yang ada di Kerawang, baik masalah kegiatan anak, baik masalah PKL, baik hubungan pembinaan, baik masalah eh, kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun semangat siswa, baik itu dalam misalnya keterampilan-keterampilan apa dalam bidangnya, saya yang bagian untuk mencarikan, yaitu melobi dan memberikan ilmu yang ada di sekolah, yaitu guru tamu kita datangkan, mungkin dari PT-PT, ya seperti kayak datang siswa butuh misalnya mau di bidangnya memperdalam masalah baik kewirausahaannya, baik masalah eh, prakerja, yaitu di situ diajarin oleh manajemen-manajemen yang ada di perusahaan yang ada di daerah Kerawang. Itu biasanya bagian saya humasnya, dan juga mengurusi tentang PKL putra putra ibu. Besok insya Allah kelas 2 ini kebetulan karena kurikulumnya adalah eh, IKM, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Jadi insya Allah putra ibu itu PKL-nya pada saat naik di kelas 3 itu mereka sudah menjalani PKL-nya, yaitu selama 6 bulan ya Bapak Ibu. Makanya dengan 6 bulan itu, kalau nanti Bapak Ibu putranya di pulang atau mau PKL di rumah 3 bulan, ya mungkin saya minta setelah 3 bulan kembali lagi ke pondok untuk mengikuti PKL yang ada di sekolah. Terutama masalah nanti untuk mengejar target, kalau putra putra ibu yang belum pengen jadi mubalek, yaitu ngejar target kemubalekan, bisa dikejar. Jadi kalau pada saat nanti di kelas 3 dia sudah bisa saringan dan bisa
tes Kediri dan Kertosono. Itu harapan saya. Makanya dari sekarang saya nggak intinya di kelas juga saya memberi motivasi kepada putra Bapak, Bapak Ibu supaya bisa memplanning kegiatan yang ada di pondok untuk mengejar target. Jadi di antara semester 1 ini sampai semester 2 setidaknya sudah udah bisa saringan atau nomin. Saya sudah memberi semangat pada mereka. Alhamdulillah untuk bulan ini ada yang sudah mau nomin juga, ada yang mau saringan. Yang penting saya tetap mengontrol dan memberikan semangat putra-putra Bapak Ibu yang ada di sekolah SMK Budi Mulia ini. Jadi insya Allah nanti saya yang bidangin PKL, mekanismenya nanti kalau sudah mereka liburan, terus langsung PKL selama 3 bulan, pulang nanti dari 3 bulan kegiatannya PKL lagi di sekolah. Adapun nanti di rumah kok ada perusahaan yang menerima 6 bulan, tidak apa-apa. Tapi harapan saya, inginnya saya kalau memang belum mengejar target atau menjadi mubalik, yang bagi saya sih sebaiknya kembali lagi ke pondok, 3 bulan lagi di sekolah sambil mengejar target yang dia ingin cita-citakan yaitu menjadi seorang mubalik. Ya Bapak Ibu, itulah yang nanti saya sampaikan dari tim ini. Terus di situ juga ada bawahnya ada Bapak Latif Abdul Salam, yaitu Kaprok TKT JKT, yaitu dia membidangi kegiatan semua baik dia uji kom, baik pelatihan-pelatihan, biasanya yang mengurusin dari Kaprok. Tapi tak lepas dari humasnya, ya saya sendiri yang menyampaikan, baru diproses dari Kaproknya, terus baru kita melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk siswa-siswinya SMK Budi Mulia. Dan juga begitu ada Kaproknya AKL ya, akuntansi, yaitu Bupati Rahman, ya juga sama untuk bagi yang putranya yang putra yang ada di AKL. Tapi di sini putra ibu semua sudah ada di TKJ. Agenda yang saya sampaikan hari ini yaitu misi visi SMK Budi Mulia, yaitu program sekolah, program unggulan, kebutuhan anggaran dan sarana prasarana, dukungan orang tua, pembentukan komite sekolah, dan angket jurusan baru. Visi misi Bapak Ibu, di sini terwujudnya sekolah unggulan di bidang impact untuk mencetak SDM yang berakhlak mulia, terampil, mandiri, berjiwa entrepreneur, kompetitif, berwawasan lingkungan, dan religius. Misinya adalah membentuk lulusan tingkat menengah yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk lulusan yang terampil di bidangnya, disiplin, mandiri, kompetitif, dan berakhlak mulia atau berakhlak baik, menyelenggarakan pendidikan di semua menyelenggarakan pendidikan di semua bidang kalian secara profesional, efektif, dan efisien dengan konsep BNW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. 4. Meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. 5. Mengembangkan kemampuan lulusan dalam wirausaha, kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. 6. Meningkatkan keterampilan lulusan dalam berbahasa asing. 7. Menciptakan lingkungan belajar yang sehat, bersih, aman, dan nyaman. Semboyan dari SMK yaitu simbolis ya, maksudnya tetap kata-kata or template ya, yaitu mau jadi mubalik, mau ahli IT, siap kerja, kuliah, berwirausaha ke SMK Budi Mulia saja ya. Jadi mau jadi mubalik, ahli IT, siap kerja, kuliah, wirausaha ke SMK Budi Mulia saja. Oke Bapak Ibu, di sini ada program sekolah yaitu program kurikulum, yaitu tadi
yang diprogram oleh Ibu Ulan sebagai waka kurikulum. Saya akan bacakan kelas 11 saja ya Ibu, karena sebetulnya ini kan serentak wali kelas mensosialisasikan ke orang tua dengan via Zoom. Saya akan membacakan aja yang kegiatan putra Ibu di semester 1 ini, itu apa kegiatannya nanti. Yang pertama itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, yaitu satu proyek semester 1 dan satu lagi proyek semester 2. Nanti insya Allah ada proyek ya Bapak Ibu, nanti insya Allah paling di bulan September kalau nggak salah ya, proyek yang kayak di proyek di kelas 10 ya Bapak Ibu ya. Terus kunjungan industri insya Allah kalau tidak salah saya survei tempat di Bapak Ibu. Kebetulan kemarin anak kelas 3 sudah kunjungan industri yaitu ke PT Yakul daerah Sukabumi. Insya Allah nanti di kelas 11 Bu Kepsek minta di bulan September kali ya putra Ibu nanti ada kegiatan kunjungan industri. Terus yang nomor 3 asesmen nasional berbasis komputer yaitu ANBK untuk 60 siswa sampling. Nanti ada kegiatan sudah berjalan ya Bapak Ibu kemarin 2 hari yaitu berbasis komputer. 4 penilaian sumatif tengah semester yaitu baik 5 yaitu Sunda Blok, 6 guru tamu dari mitra industri, 7 penilaian sumatif akhir semester yaitu nanti penilaian akhir sumatif itu ada di bulan Desember ya Bapak Ibu ya. Di bulan pertengahan September nanti ada sumatif akhir semester dan penilaian akhir tahun yaitu di bulan Mei kalau enggak April Mei insya Allah gitu ya Pak ya. Itu untuk kegiatan kelas 11 ya Bapak Ibu. Terus di sini kegiatan program kurikulum yang meningkatkan kualitas sekolah dan guru, yaitu ada pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran, pelatihan kualitas mengajar guru, ya. Guru juga masih dilatih ya Bapak Ibu ya. Rencana pembukaan jurusan baru yang akan dibuka mengembangkan perangkat lunak dan GIM. Insya Allah nanti tahun depan kita ada jurusan baru ya Bapak Ibu. Dan juga komunitas belajar guru dan agregasi guru sekolah dan penilaian kinerja kepala sekolah untuk program untuk kurikulum ya Bapak Ibu. Untuk program sekolah, program kesiswaan yang Pak Doni tadi yaitu Waka program kesiswaan yaitu pertama BPDB 2024-2025 yaitu ada MPLS, pendidikan karakter 5S, senyum, senyum, sapa, salam ya, yang itu ya dan juga 29 karakter. Dan ketertiban minus poin Bapak Ibu Zoom dengan orang tua di sini nanti minus poinnya akan dimunculkan makanya nanti saya minta kemarin sebulan 2 kali tapi ada yang keberatan insya Allah saya sebulan sekali aja kalau nggak sebulan sekali ya 2 bulan sekali nanti untuk Zoom bersama orang tua ya untuk memaparkan ketertiban minus poin putra putri Bapak Ibu ya. Dan kelima, wawasan kebangsaan dari TNI Polri. Sebentar ya Bapak Ibu, saya ngambil headset dulu ya. Karena kebetulan ada guru yang sosialisasi juga sama di kelas 1 ya Bapak Ibu. Sebentar, saya ngambil headset dulu. Ada modal dan pikiran untuk berlangsungnya acara tersebut. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami mengucapkan barangkali dalam pelaksanaan ini ada sedikit kekurangan
Dengar suara saya Bapak Ibu? Dengaran suara saya Bapak Ibu? Udah dengar? Ya. Udah sip ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Mas Soleh, suaranya di mute dulu untuk ini. Terus program kesiswaan PPDB 2024 pendidikan karakter keterlibatan minus poin Zoom dengan orang tua, insya Allah saya laksanakan di apa di 2 bulan sebulan sekali ya. Nanti saya paparkan tentang minus poinnya yang ada putra ibu ya, yang ada di sekolah. Nanti bisa dengan japri lah mas saya, nanti saya sampaikan kehadiran dan putra ibu yang selama ini tiap harinya sekolah. Parenting orang tua siswa, wawasan kebangsaan dari TNI Polri. Nanti ada wawasan ya, ada kebangsaan dari TNI Polri yang diisi nanti untuk putra putri ibu, dan juga kaderisasi organisasi yaitu kesehatan nanti akan dipilih dari putra putri ibu insya Allah. Pemilihan ketua OSIS, LDK OSIS, dan juga penerapan 305 program eskul kelas meeting Semarpen Jumat berkah berbagi sembako dan memperingati Hari Besar Nasional yaitu 17 Agustus, Hari Nasional dan lain-lainnya. Kita lanjut langsung Bapak Ibu. Program Humas Bin tadi udah kesiswaan yaitu saya sendiri programnya membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua siswa termasuk sekarang ya Bapak Ibu ya. Sudah saya programkan untuk semua wali kelas, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3, dari mulai pagi sampai siang tadi sudah mengikuti kegiatan membangun komunikasi efektif dengan orang tua, yaitu dengan via Zoom ini ya, dengan sambil memaparkan program sekolah yang ada. Terus penguatan hubungan dengan pihak industri, insya Allah saya akan menguatkan lagi untuk putra putra Bapak Ibu yang nanti mau PKL, saya harus mencari Ibu ya tempat industri yang ada di sekitar Kerawang, yang ada di sekitar luar juga kalau nanti kita butuhkan kita komunikasikan. Meningkatkan pelayanan informasi dan pengaduan. Makanya di sini Bapak Ibu kalau ada aduan tentang informasi putra putrinya, silakan Bapak Ibu menyampaikan ke saya dan juga saya akan melayani ya informasi yang ada di sekolah untuk Bapak Ibu yang Bapak Ibu butuhkan. Mungkin menanyakan kabar orang tua siap, orang tua insya Allah kita siap untuk meningkatkan pelayanan informasi dan pengaduan baik secara guru maupun orang tua siswa. Sosialisasi program PKL kepada orang tua siswa, insya Allah di bulan apa nanti saya target akan ada sosialisasi program sekolah ya di kelas 11 ini. Terus program jurusan baru yang harus sudah dalam proses. Alhamdulillah kita membuka jurusan baru yaitu di jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak ya Bapak Ibu. Terus pendataan siswa PKL di sekolah, mencari perusahaan yang bekerjasama untuk PKL di sekolah, dan juga program BKK, program Teacher Study. Insya Allah program dari saya seperti itu dari Humas Bin Ibu Bapak Ibu. Dari sarana dan prasarana, perbaikan lab KKPI, perpindahan perpus SMK mengganti ruang perpus menjadi ruang server dan meeting, koordinasi Jastek Caraka, membuat ruang UKS, membuat tempat parkir motor siswa, membuat jalur perjalanan kaki antara laki-laki dan perempuan ya. Bapak Ibu nanti kita atur, kebetulan memang sudah sejalan sekarang juga sudah baik sih, cuma akan dibuatkan lagi jalurnya lah biar lebih enak dipandangnya gitu loh. Taman area belakang sekolah, pengadaan tempat sampah di lantai atas, yaitu di lab Bapak Ibu, memperbaiki kamar mandi putra, biasa ya Bapak Ibu, putra kita itu kadang suka usil, kadang keran yang nggak apa-apa aja dicabut gitu loh. Makanya kadang dari kita sendiri ya udahlah, yang penting anak-anak ditegaskan, anak-anak di dikasih pengertian untuk bisa meramut
barang-barang yang ada di sekolah. Menyampaikan audio tentang kebersihan sekolah, kerapian meja guru di ruang tepak, dan pengadaan CCTV. Insya Allah CCTV akan ditingkatkan lagi Bapak Ibu di sekolah. Yang tadinya ada berapa, insya Allah lebih ditingkatkan lebih banyak lagi. Program jurusan antara lain adalah akuntansi keuangan lembaga. Berapa output yang diharapkan dari jurusan akuntansi dan lembaga SMK dan keuangan lembaga SMK Budi Mulia. Output kompetisi, outputnya adalah kemampuan membuat laporan. Nanti yang akuntansi ini kita lewatin aja Putra Ibu, soalnya nggak di akuntansi, di TKJ. Nah, teknik jaringan dan telekomunikasi, Putra Ibu nanti akan meningkatkan skill guru-guru produk TKJ, sinkronasi kurikulum dengan pihak industri, program jurusannya, meningkatkan mutu pembelajaran siswa sesuai kurikulum merdeka dan berbasis industri dengan menerapkan 29 karakter luhur. Meningkatkan sarana dan prasarana alat tools praktik dengan standar industri, menghidupkan TEPA dengan membuka mini ISP atau membuka jasa servis dan update laptop. Nanti Putra Ibu yang di sini yang berkomentar akan kita buatkan tempat yang untuk membuka jasa baik servis dan update laptopnya yang ada di lingkungan sekolah. Kita mau iklankan supaya mereka itu kita membuka jasa bagi Bapak Ibu warga Kerawang yang membutuhkan jasa servis laptop. Kita siap dari SMK Budi Mulia. Mungkin nanti akan sosialisasi ke luar ya Bapak Ibu ya. Menjalin kerjasama dengan pihak industri, ISP Binet, meningkatkan kompetisi siswa, evaluasi monitoring program PK Pusat Keunggulan, kelas bootcamp. Nanti ada kelas bootcamp ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan adakan sosialisasi lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Terus ada program Math is Online ya, link, yaitu nanti kita paparkan dalam eh, program ini. Yang penting dalam tahapannya bisa lebih memahami dalam program-programnya ya Bapak Ibu. Kita lanjut langsung program bimbingan konseling, yaitu nanti dari BK ini juga ada program BK bimbingan klasikal dan konseling individu. Ini dari bimbingan BK Bapak Ibu. Nah, program unggulan Bapak Ibu yang ada di SMK yang sudah berjalan yaitu program kelas industri. Kebetulan kita ada Binet yaitu ISP yang menjalin hubungan antara jaringan internet ya, program industrinya. Bootcamp TKJ buat SMK Budi kemarin sebelumnya di kelas 2 itu sudah ada bootcamp, jadi ada sekitar 10 siswa dibina di bootcampnya Binet Academy. Apa yang dipelajari oleh siswa itu? Siswa praktek spilling kabel fiber optik Bapak Ibu untuk mempelajari dan memasang jaringan internet. Jadi mereka itu supaya bisa mempraktekkan praktek spilling dalam memasang kabel fiber optik. Fiber optik itu kayak semacam dia bentuknya kaca, tapi kalau kita nggak hati-hati akan pecah gitu loh. Jadi itu gimana mereka itu bisa menyambungkan fiber optik itu dengan fiber optik selanjutnya, dalam arti menyambungkan jaringannya untuk dari masalah kabel fiber optiknya. Terus praktek mengupas kabel fiber optik juga dicari kasih tahu memang tebel ya Bapak Ibu, dia udah kayak ini tipe apa kabelnya fiber optik itu kita juga harus hati-hati kalau kita tekuk dia akan pecah nanti kan, itu kayak semacam kaca dia. Kegiatan program sekolah siswa praktek K3, bekerja ketinggian, dan praktek mapping radio beres untuk mencari titik koordinator Terima kasih pelanggan. banyak Bapak RT ya. Halo Pak, suaranya jelas Pak? Halo Bapak, suara saya jelas Pak? Bapak Ibu, suaranya jelas? Jelas, Pak. Oh Jelas. jelas, kirain saya nggak kedengeran gitu loh.
Oke, kita lanjut. Selanjutnya program unggulan Bapak Ibu. Di sini ada unggulan program Teaching Factory, pembuatan stiker, pembuatan baju, sablon. Insya Allah kita diajari di SMK Budi Mulia. Dan kebetulan dari siswa kita program sekolah juga ada menjahit ya Bapak Ibu. Ini ada jahit menjahit. Jadinya kadang eh, siswa kita juga kalau sudah bakat itu kadang dia beli bahan Bu untuk menjahit sendiri di sekolah gitu loh. Kemarin sudah dipraktekkan. Terus untuk kegiatan ekstrakurrikulum yang ada Ibu ya, yang saya jelaskan kemarin sebelumnya pertemuan itu ada ekstra kegiatan yaitu tata boga, pusal, sepak bola dan voli, tata busana, coding, multimedia, pencaksilat, bahasa Jepang dan pramuka dan basket ya. Ini kebetulan eh, basket kita insya Allah minatnya banyak banget Bapak Ibu dari putra putri saya tanya dari kelas 11 TKJ 3 ini itu ada yang memilih basket dan juga bahasa Jepang juga ada dan juga mereka juga ada multimedia. Yang dipilih cuma itu aja dari 11 TKJ 3 rata-rata banyaknya. Sama pusal. Pusal dan bola juga banyak alhamdulillah Bapak Ibu untuk kegiatannya. Oke Bapak Ibu kita langsung ke program unggulan yaitu pembekalan. Di sini ada pembekalan mental siswanya bisa diajari dan diberitahu tentang kita akan kerja di dunia industri, apa yang harus kita tata dan apa yang kita harus persiapkan, yaitu dan juga tata tertib PKL dari PT Skyland yang kebetulan PT ini adanya di Bandung ya Bapak Ibu kita undang untuk membekali siswa-siswa SMK Budi Mulia itu untuk pembekalan di dalam program PKL-nya. Insya Allah nanti juga Bapak Ibu setelah Bapak Ibu juga mau naik ke kelas 3 sebelum naik ke kelas 3 atau mau ujian, mau kenaikan kelas, insya Allah saya bekali dulu Bu untuk pembekalan PKL. Jadi pada saat mereka liburan kenaikan yang mau langsung PKL langsung masuk PKL selama 6 bulan dan kembali lagi ke sekolah Januari. Harapan saya mudah-mudahan putra-putra Ibu itu sudah memegang ijazah MT yaitu bisa udah tes ke diri dan Kertosono. Harapan saya Bapak Ibu dan juga saya terus memberikan motivasi setiap hari, setiap saya masuk kelas saya akan memberikan semangat bagi mereka untuk mengejar impiannya yaitu menjadi seorang mubalik yang paham dan paki. Saya juga sudah memberi riweh lah, ibaratkan riwet lah ke mereka. Ayo siapa yang bulan ini bisa saringan, Bapak kasih riweh, riwet lah ibaratkan ke mereka. Akhirnya mereka semangat tuh, saya Pak. Oke, tunjukkan ke Bapak kalau mereka memang bulan ini bisa, bulan depan bisa saringan atau nomin, Bapak kasih ya sedikit inilah apa eh, buat kalian buat semangat lah. Mereka akhirnya semangat termotivasi Bapak Ibu. Ya itulah harapan saya itu semoga dengan mereka lulus di SMK Budi ini sudah memegang ijazah MT dan juga ijazah SMK-nya. Harapan saya seperti itu Bapak Ibu. Dan juga ada program program sekolah yang lainnya Bapak Ibu. Di sini ada program unggulan yaitu program Business Center. Kegiatan sekarang sudah berjalan yaitu anak-anak di akuntansi dibekali untuk mereka untuk belajar baik pemasaran, baik dalam dalam pembelian, neraca, saldo, yaitu mereka dipelajarin untuk pembekalan di dunia program bisnis center ini. Alhamdulillah mereka siswa-siswa SMK Budi Mulia mereka kadang belanjanya kadang kalau mereka ada uang itu kadang ke kantin, kadang juga ke bisnis center ya Bapak Ibu. Terus program unggulan yang selanjutnya adalah program unggulan program link match-nya inilah yang saya lihat itu yaitu tentang program yang kita mempelajari guru-guru kita itu dibekali gitu loh Bu untuk hubungan lebih maju lagi. Si guru-guru kita dibina dilatih untuk bisa lebih belajar dan kita datangi perusahaan-perusahaan yang
mau mengajari guru-gurunya. Kayak tadi ini PT Sky mengajari dalam mapel produktif baik pengajaran terhadap siswa, dalam sistem pengajaran gimana itu semua disampaikan dalam pelatihan ini selama 2 hari Bapak Ibu ya. Kita panggil, kita bikin MOU untuk pelatihan guru selama 2 bulan, 2 hari. Alhamdulillah guru-guru mengikuti. Setelah mereka mengikuti, dia menerapkan ke siswa-siswi SMK Budi Mulia yang dalam pembelajarannya. Terus di sini program unggulan juga ya Bapak Ibu, di sini ada juga program unggulan yaitu wirausaha. Kebetulan nanti program wirausaha itu diikuti oleh kelas 11 dan 12. Nanti ada seminar kewirausahaan dan juga pelatihan pangkas rambut barbershop dan juga pelatihan cutting sticker untuk sablon kaos ya. Kebetulan program ini nanti akan diikuti di kelas wirausaha itu di kelas 11 dan kelas 12 ya Bapak Ibu ya. Terus program unggulan yang bekerja ya kebetulan ke bulan PNW kita itu adalah bekerja, melanjutkan dan kuliah. Di sini programnya adalah SMK itu disebut dengan program unggulan bekerja, melanjutkan dan kuliah. Baik bekerja nanti kita akan sharing ya Bapak Ibu ke BKK yang ada di Kerawang. Kemarin saya juga udah ke alumni sudah meng-share tentang informasi-informasi tentang perusahaan-perusahaan yang terima kerjaan dan juga kita juga menyalurkan kerja juga di tes ijon yaitu Yamaha. Kadang Yamaha setiap tahun itu buka 2 kali ya Bapak Ibu untuk menyalurkan siswa siswa SMK Budi Mulia yang mau bekerja. Yaitu nanti saya yang ngurusin Bapak sampai mulai tesnya, protes press test, terus wawancara dan lainnya semua saya diantar oleh saya gitu loh. Makanya harapan saya itu tetap nanti setelah putra ibu ke kelas 3 itu mereka sudah masuk selama PKL 6 bulan, Januari masuk itu udah mengikuti kegiatan ini. Setelah itu mereka eh, KBM sebentar dan mereka harus juga pelatihan uji kom ya dan juga nanti ada ujian sekolah. Insya Allah putra ibu nanti lebih cepat lulusnya insya Allah karena PKL-nya di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember akhirnya di Januarinya baru mereka masuk untuk ke sekolah lagi. Terus kegiatan program BNW ya, Bapak Ibu ya tadi ini keunggulan BNW program melanjutkan kuliah yaitu sosialisasi kegiatan bimbingan SMPTK kayak Prasmes Test ya, yaitu tentang belajar kita mempelajari tentang gimana sih dunia kerja itu, apa prestasinya, apa yang diajarin. Itu kita mendatangkan biasanya dari perusahaan-perusahaan terkenal. Ibu. Kemarin saya datangkan dari Yamaha, terus kemarin saya datangkan dari PT apa gitu yang kemarin tahun kemarin kakak kelas itu saya datangkan dan mereka alhamdulillah kelas 3 itu berantusias untuk mengikuti kegiatan ini. Karena untuk modal Bapak Ibu, untuk modal mereka pada saat mereka mau eh, ini untuk kerja. Jadi kerjanya modalnya seperti ini. Terus sarana dan prasarana menunjang KBM saat ini sudah berjalan ruang guru yang imut dan manis ya ibaratkan yang unik ruang gurunya sudah punya sebelumnya kita bergabung dengan 3 lembaga yaitu SMP SMA sekarang SMK punya ruangan sendiri guru-gurunya udah punya meja sendiri jadi kalau siswanya butuh dengan gurunya sudah ada di tempat itu gitu loh ya lapangan olahraga berbagai fasilitas sekolah yang ada ruang BKK yaitu bursa kerja khusus yang nanti setiap hari saya memasukkan informasi kegiatan informasi tentang masalah kerjaan ada yang ada di BKK terus musola terus business center dan kantin ini sarana dan prasarana yang menunjang dari KBM Bapak Ibu sarana-sarana penunjang KBM juga di ruang kelas Alhamdulillah ruang labnya Bapak Ibu ruang labnya Alhamdulillah kita benahi setiap hari dan juga mejanya yang tadinya di atas Bapak Ibu ya kita sedikit-sedikit mengganti dengan yang gambar di bawah ini ya jadi ya dengan sumbangan dari Bapak Ibu itu semua itu disalurkan baik komputer, pembelian komputer dan juga sarana prasarana yang ada di dalam lab, baik kenyamanannya, baik komputernya, baik AC-nya
Jadi mereka belajar tidak lebih fokus untuk memperdalam ilmunya dengan kenyamanan yang ada di dalam labnya. Rencana pengembangan sarana, rencana terdekat, perbaikan lahan parkir sekolah, membuat taman sekolah, renovasi kamar mandi putra, memperbaiki lab bengkel TKJ, menambah komputer dan Chromebook dan alat praktek TKJ. Rencana jangka panjang mengembangkan ruang belajar yang representatif dan mebel siswa yang representatif dan juga penambahan ruang kelas dan lab. Insya Allah nanti kalau jurusan tahun depan ada jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak, kita akan menambah ruang kelas dan lab ya Bapak Ibu. Dukungan orang tua di sini, saya minta amal soleh dukungan dari Bapak Ibu, dukungan orang tua yang ada di sini, ya saya minta amal soleh. Yang pertama yaitu memberi dukungan emosional, motivasi belajar, pujian dan dorongan dan perhatian positif. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ya, saya minta dengan poin-poin seperti ini ya kalau Bapak Ibu putranya telepon ibu ya mungkin rasa kangen atau mungkin dia minta uang jajan ya setidaknya diomongin atau dinasehati dikasih motivasi untuk memberi dukungan motivasi belajarnya dan pujian dorongan perhatian yang positif ya Bapak Ibu. Terus mendorong pembentukan karakter dan pembiasaan 29 karakter luhur, tanggung jawab, kemandirian dan komunikasi terbuka, pengawasan dan pemahaman pentingnya pendidikan yang mendorong dan membentuk pembiasaan di dalam 29 karakter luhur. Nanti kalau misalnya kadang kita sendiri Bu, Bapak Ibu ya sudah kita dorong tiap hari dengan adanya 29 karakter mereka eh, sebelum belajar mereka selalu membersihkan dulu setelah masuk kelasnya, membersihkan kerjasama, nyapu kelasnya, terus setelah itu mereka berdoa dan mereka apa bersalam dengan gurunya di saat pembelajaran sudah mulai ya. Itu dukungan yang saya inginkan dari Bapak Ibu sebagai orang tua siswa. Membangun komunikasi yang positif dengan sekolah, berkomunikasi dengan guru, wali kelas dan BK di sekolah. Jadi saya minta amal soleh, komunikasi Bapak Ibu harus terbuka dari sekarang dalam arti komunikasi yang positif dengan sekolah. Harapannya jika ada sesuatu yang diunak-unak ataupun harapannya dari putra ibu misalnya menghadapi suatu masalah apapun, harapannya saya juga ingin juga dari wali kelas baik sekolah itu bisa memberi dan mendorong dan menasihati putra ibu yang ada di sekolah. Jadi sebagai contoh misalnya dengan adanya putra ibu lemah atau dalam arti dalam pembelajarannya, mungkin kita setiap hari akan mendorong dan nasihati, terutama wali kelas. Saya akan memberi support terus setiap hari, mendorong dan juga menasehati putra ibu. Tapi tetap saya juga minta peran dari Bapak Ibu untuk bisa memberikan yang terbaik bagi putra-putranya. Itu harapan saya. Jadi ada kepedulian dari orang tua, perhatian orang tua, dan juga dari diimbangi dengan wali kelas yang ada di sekolah. Kadang Bu, mohon maaf, kadang saya juga sudah menemukan anak kadang kurang dorongan dari orang tua. Contoh, kadang orang tua itu maunya marahin anaknya. Kadang anaknya begini, begitu. Kadang orang tua mau marah, tahu belum apa-apa, belum jelas apa-apa udah marah. Jadi harapannya saya memberikan pengertian ke putra ibu ya. Mungkin orang tua mungkin memberikan tujuannya adalah baik untuk menjadikan. Tapi kan Pak, saya pengen begini, kadang saya pengen begitu. Ya, tapi tetap namanya orang tua akan menjadikan terbaik. Yang penting kamu tetap eh, mentaati orang tua yang sudah mensekolahkan dan mondokin saya gitu Bu. Ya walaupun saya alhamdulillah memberikan nasihat akhirnya mereka bisa mengerti dan bisa eh, menghibur dalam hatinya dia itu bisa untuk bisa lebih semangat lagi. Mengawasi kemajuan nomor 4, mengawasi kemajuan akademi berkomunikasi dengan guru di sekolah,
membantu mengatasi kesulitan belajar dan pencapaian prestasi. Mungkin nanti peran saya di sini akan melaporkan ke Bapak Ibu kalau Bapak Ibu terbuka. Kadang ya saya pengennya jangan dari orang tua siswa di sini semua dari 33 siswa yang ada di kelas 11.3 ini saya minta Mas Soleh Bapak Ibu tetap peran untuk memberikan informasi dan apapun yang ada di sekolah lewat wali kelasnya. Berpartisipasi aktif dalam pertemuan sekolah dan memberikan dukungan secara moral dan material dalam kegiatan sekolah. Insya Allah itu ya Bapak Ibu untuk lebih semangat, lebih membangun putra-putra Ibu ingin lebih bagus lagi, sukses lagi, saya minta dukungan dari orang tua. Poin-poinnya yang saya sampaikan tadi. Terus rencana pembentukan komite baru, insya Allah komite ajaran baru kita sudah masa usam ya Bapak Ibu, sudah 3 tahun, jadi kita minta ganti. Insya Allah tugas saya ini untuk rencana pembentukan. Mungkin saya akan mengundang Bapak Ibu untuk memperkenalkan kalau sudah terbentuk komite yang ada di SMK Budi Mulia, saya akan mengundang Bapak Ibu untuk sebagai sosialisasi aja untuk mengetahui bahwa komite ini yang baru ini akan mengembangkan tugas selama di SMK selama 3 tahun. Apa tugas mereka itu nanti bisa kita pelajari dan kita sampaikan ya Bapak Ibu ya. Terus saya masuk ke pembiayaan sekarang Bapak Ibu ya. Sekarang saya lewatin aja lah pembiayaannya di kelas 11 saja. Di sini makanya kadang jujur saya pribadi Bu, kalau masalah pembiayaan saya nggak pernah ikut campur dan dalam arti saya nggak tahu gitu loh. Mungkin kalau Bapak Ibu Pak, saya pengen komplain biar aku anak saya sudah bayar SPP ini kok belum ada catatannya. Mungkin saya bisa jawab, saya jawab insya Allah. Tapi secara pribadi, kalau masalah pembiayaan, saya langsung kasih ke bendaharanya. Di situ kebetulan ada Bu Debrija dan juga ada Ibu Aul yang nanti yang mengurusin masalah pembiayaan. Bapak Ibu, pembiayaan sekolah di kelas 11 yaitu SPP bulan Juli Agustus adalah 620 yang sudah pada saat masuk ya. Terus PMT 1 tahun 450 yaitu kegiatan PMTM ini masuknya kayak kegiatan project kayaknya insya Allah ini Bapak Ibu ya. Dan juga mungkin insya Allah kunjungan industri kayaknya nanti insya Allah ada lagi. Terus SAS yaitu sumatif akhir semester dan juga sumatif akhir tahun yaitu di semester 1 yaitu akhir semester dan juga semester 2 nanti itu masalah kenaikan di kelas 3 yaitu biaya 200 Bapak Ibu. Biaya PKL ya antara nanti kita buka 600.000 Bapak Ibu, nanti ini konsep biaya PKL-nya adalah biasanya kita pengadaan Bapak Ibu, baik buku, baik absen siswa dan juga kita mencari relasi dan juga kita mencari em, eh, tamu tamu ini tamu kunjungan tamu yang datang memberikan bekal Bapak Ibu untuk pemahaman tentang PKL. Terus biaya project P5 kedua yaitu 300.000, kaos olahraga atasan 100.000 dengan jumlah 2.270.000. Nah, SPP September 24 2000 sampai Juni 2005 adalah 3.100.000. Ini dicapai selama 10 bulan pada saat putra ibu nanti di kelas 3 itu adalah SPP-nya 3.100.000 ya. Nanti kalau masalah pembiayaan belum paham Bapak Ibu, monggo nanti saya kasih nomor nomor bendaharanya. Pak, pemaparan dari Pak Ridho seperti ini itu apa aja nanti bisa Ibu tanyakan ke bendaharanya baik Bu Debrija dan Bu Aul ya. Kita langsung aja sekilas tata cara pembayaran IDN. Nanti sekilas tata cara pembayaran IDN sebetulnya yang mengisi Bu Keuangan, tapi saya akan gambarkan ya Bapak Ibu cara pembayaran IDN gimana nanti saya akan jelaskan. Dari sini nanti Bapak Ibu ada pengisian angket ya. Saya share daftar hadir yang sekarang masuk, saya kasih di kolom chat ya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi, nanti diisi sekarang,
nanti saya pantau dan juga nanti ada link angket jurusan baru ya Bapak Ibu. Link daftar hadir sama angket jurusan baru saya kirim ke Bapak Ibu. Amal Soleh nanti diisi dan untuk laporan ke sekolah bahwa orang tua siswa yang hadir ini malam hari ini seperti ini. Insya Allah cukup ya Bapak Ibu sosialisasi program sekolah ini. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan. Tapi ini saya akan menyampaikan tentang sebentar tata cara pembayaran IDN ya Bapak Ibu sebentar. Saya cekin. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang tata cara pembayaran SPP lewat tagihan baik pembayaran yang ada di SMK Budi. Kita pembayarannya pakai IDN ya Bapak Ibu. Kalau nanti Ibu ingin memantau SPP-nya anaknya dibayar di bulan apa atau tinggal apa yang harus dibayar semua sudah ada di aplikasi IDN-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kebetulan kita caranya, saya garis besarnya caranya Bu ya. Nanti kalau memang nggak bisa, saya akan kirim ini petunjuknya ini ya. Cara cek tagihan dan pembayaran nanti cara-cara saya akan. Kita ke Chrome ya Bapak Ibu. Setelah itu nanti kita ketik yang namanya invalid digital titik IOB strip bilis ya. Nanti akan muncul menu tagihan seperti ini ya. Nanti di sini ada tulisan tagihan pendidikan ya. Pilih sekolahnya. Nanti ini ya websitenya Bapak Ibu ya. Pilih sekolahnya SMK Budi Mulia. Nah, setelah SMK dipilih Budi Mulia, nanti Ibu masukin nomor NIS. NIS nomor siswa. Siswa Ibu nanti bisa minta sama KU-nya ya, sama TU-nya ya untuk masalah NIS putra Ibu. Nah, nanti di sini masukkan nomor SIS yang sudah diberikan. Jika belum tahu bisa bertanya kepada admin atau bendahara sekolah. Ketik di sini, kirim ketik SMK Budi Mulia, pilih sekolah. Nah, di sini NIS-nya nama putra Ibu. Setelah itu munculannya apa? Nah, ini. Jadi nanti SMK Budi Mulia itu dengan kodenya 216110 ya. Terus nomor NIS putra Ibu yang sudah dibuat dimasukkan, nanti akan muncul tagihan seperti ini. Terus diklik. Selanjutnya klik tanda ini. Setelah pengisian, klik. Nanti setelah itu muncul nama. Nama putra ibu siapa. Hal pertama yang dilakukan adalah cek nama dulu. Anaknya sudah benar apa belum. Setelah itu baru muncul. Bayar semua tagihan. SPP Agustus misalnya Agustus. Total nominal, nominalnya berapa? Ini adalah 310. Bisa dibayarkan. Caranya apa? Bayar semua tagihan misalnya digeser atau jika langsung bayar semua tagihan bisa digeser. Tapi kalau hanya untuk bayar Agustus bisa langsung diklik. Misalnya saya bayar SAT atau project diklik ininya. Terus setelah itu nanti akan muncul misalnya bayar SPP Agustus dicentang, SPP Juli centang. Nah, nanti langsung muncul nominalnya. Nah, nominal muncul, nanti keluar, lihat cara bayarnya. Diklik ini Bu, Bapak Ibu, diklik. Setelah itu nanti kita ditujukan ke tempat pembayarannya. Bisa lewat BCA, bisa Mandiri, Indomaret, Alfa, dan BSI Syariah, Bank Danamon, dan Bank BNI, dan Bank BRI. Terus bisa ke GoPay, bisa Tokopedia, Link, Shopee, juga bisa. Nah, nanti pada saat misalnya kita pembayarannya lewat Bank BRI, nanti muncul virtualnya, salin nomor virtual, jumlah tagihannya seperti ini. Ini untuk contoh pembayaran Bank BRI M-Banking ya, Bapak Ibu, tinggal salin nomor virtualnya, nanti langsung ditransaksikan, langsung nanti terbayar ya. Terus ada lagi kalau pembayaran di Alfamart, klik Alfamart-nya, silakan. Contohnya ingin membayar lewat Alfamart, maka tinggal pilih add dan baca cara pembayarannya. Setelah itu silakan pilih salah satu cara pembayaran yang dan mengikuti langkah-langkahnya. Ya,
Ini mekanismenya pembayarannya lewat IDN ya Bapak Ibu ya. Eh, Nanti kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan ke bagian bendaharanya. Insya Allah Bapak Ibu cukup dari pertemuan ini ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau disampaikan juga monggo. Saya tunggu dari Bapak Ibu yang bergabung di malam hari ini. Nanti Amal Soleh saya akan ngirim link daftar hadirnya Bapak Ibu ya di kolom chatnya. Nanti Amal Soleh diisi. Setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal saya cek. Monggo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Link udah. Assalamualaikum. Halo? Sebentar Pak, Bapak Ibu, sebentar. Dengar Bapak Ibu suaranya? Siapa silakan mau bertanya. Ini ada linknya udah saya chat ya di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu klik untuk Google Form-nya daftar hadir. Nanti setelah itu nanti ada ada link untuk angket jurusan baru ya. Nanti sekalian. Mungkin ada Bapak Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridho. Waalaikumsalam, Bapak dengan siapa ini Pak? Saya orang tuanya Aziz Sahru. Ya, Mau menanyakan untuk biasanya kan kita transfer ke pondok ya, sekalian bayar sekolah sama pondok itu masih bisa kan Pak? Masih bisa Pak, cuma untuk saat ini untuk lebih simpel ya Pak ya, untuk memantau apa ya eh, keuangannya pembayaran itu lebih gak ribet. Akhirnya kita kita jadikan maksudnya kalau ke pondok, sekolah sekolah. Makanya kadang kan mengacu pada tahun kemarin ada orang tua siswa kirim untuk pelunasan PPDB ya, Bapak Ibu mohon maaf ini cerita aja. Nah, setelah itu dari pondok sudah ditransfer ke pondok, tapi dari pondok datanya tidak ada katanya. Sedangkan si orang tua siswa itu ada buktinya transfernya gitu loh Pak. Mungkin lebih 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 enaknya memang untuk pembayaran itu ya kalau untuk pondok, pembiayaan pondok lewat pondok, sekolah lewat sekolah. Dan kalau IDN ini kan insya Allah Bapak bisa memantau siswa apa yang belum dibayar, apa yang sudah dibayar dari aplikasi IDN ini. Gitu loh Bapak. Berarti kalau misalnya anaknya langsung ke sekolah gitu Oh bisa boleh, Pak ya? nggak apa-apa. Anaknya Ya, langsung nggak apa-apa. Lebih simpel. Yang penting nanti kan kwitansinya disimpan Pak. Kadang ya namanya bendahara, kadang TU ya Pak ya banyak. Ini kadang suka lupa, makanya saya pesan ke anak-anak kalau dipasrahin orang tua untuk pembayaran ya disimpan nota apa kwitansinya jangan sampai hilang. Jadi kalau nanti ada penagihan atau apa yang belum dibayar kok merasa sudah kebayar bisa di apa diproses. dilihatkan gitu loh. Mungkin itu Iya. kali Pak yang bisa disampaikan. Dari materi yang saya sampaikan sih ada yang ditanyakan Bapak Ibu mungkin dengan Alhamdulillah jelas. cukup jelas. Alhamdulillah. Makanya saya minta maaf nih Pak, mungkin karena ngambilnya saya malam ya mungkin ya alhamdulillah sudah bergabung sekitar 13 orang tua siswa ya harapan saya tetap nanti saya juga akan koordinasi ke orang tua juga ya keinginan saya juga ya orang tua juga tetap spot lah dalam arti saya juga akan memberikan yang terbaik lah untuk putra-putra Bapak yang ada di sekolah. Memang saya akui Pak, memang putra-putri Bapak Ibu yang ada di kelas 11 TKJ 3 itu memang unik-unik gitu lah. Makanya saya kadang ada aja yang susah diatur, kadang suka apa nggak masuk pelajaran Pak. Karena saya dilaporin Pak Rido
ini anak ini nggak masuk pelajaran ini. Kadang saya dengerin dulu Pak, kadang dari guru. Saya bilang, ya Bu, insya Allah saya akan tanya ke anaknya. Terus anaknya saya temuin, saya elus, saya rangkul, kenapa nggak masuk pelajaran ini? Anu Pak, saya jenuh, saya bete gitu ya, itulah ya udah. Kalau memang itu tetap, kalau bisa mah tetap masuk. Kalau memang merasa nggak enak badan ya pulang atau izin, minta saya izin gitu loh Pak. Kadang saya seperti itu. Kadang ada juga yang lebih tegas lagi, susah diatur. Kadang saya tanya mereka semua di kelas kayak kemarin Jumat, Bapak dapat kabar nih ANBK katanya 11 TKJ 3 paling berisik kata ya. Bapak orang mah ujian malah pada berisik. Akhirnya saya tanya satu-satu, kira-kira gimana? Mau gimana nih? Saya bilang gitu kan Pak. Ya akhirnya mereka ya tetap mengerti lah intinya Pak. Ya saya sudah memberikan yang terbaik sampai saya. Bapak enggak, Bapak tetap akan memberikan yang terbaik. Yang penting setidaknya kalian harus bisa mengerti lah tujuan sekolah untuk apa, tujuan untuk mondok untuk apa. Orang tua yang sudah membiayakan saya selalu ingat Pak. Kenapa Pak? Kalau mereka saya ingatin gitu, otomatis mereka itu akan sesuatu apapun mau bertindak ataupun sesuatu yang jelek, dia mikir Pak. Makanya alhamdulillah saya kasih masukan seperti itu, mereka langsung sudah menyadari gitu. Kadang mereka sendiri eh, apa ya nyetop gitu loh kadang. Iya Pak, saya nurut, saya tobat Pak, gitu kadang gitu. Itulah Pak harapan saya sebagai wali kelas seperti itu. Ya tiap hari itu kadang ada, nggak tiap hari sih, kadang baru minggu-minggu kemarin ada Pak ANPK yang dipilih 11.3 itu banyak Pak. Ada sekitar 8 atau 9 orang Pak dari kelas 11.3. Tapi gitu Pak, berisik ya. Saya mah dilaporin gitu, saya mah hanya senyum Pak. Yo ya Pak Jelero, nanti biar saya nasihatin lah anak-anak mereka. Tetap Pak, walaupun saya begitu tetap akan saya jadikan anak. Makanya kemarin saya tanya Jumat kemarin, kenapa? Iya Pak, saya nggak ngulangi lagi, saya akan terapi di kelas, saya nggak mau berisik ya. Akhirnya alhamdulillah dengan gemblengan kasih sayang saya terapkan ke mereka semua, alhamdulillah sudah bisa memahami. Harapan saya ya tetap saya juga akan mendorong mereka yang untuk mau nomin, mau saringan, saya tetap mendorong Pak. Sampai saya membuat sayembara, siapa yang bulan besok bisa nomin atau saringan, saya kasih reward, kata bilang. Benar Pak, benar, saya bilang itu. Itu artinya membangun motivasi untuk putra putra Bapak Ibu yang ada di sekolah. Mungkin itu Pak yang saya harapkan, mungkin dari Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, saya minta maaf oleh keterbukaannya lah. Dalam arti sama saya juga insya Allah siap. Bapak Ibu mau ngomong apa, mau bicara dengan anak atau Bapak Ibu ada keperluan apa dengan saya siap untuk uh, Bapak menerima Bapak Ibu untuk komunikasi lah. Tapi kalau memang saya nggak sibuk, insya Allah saya akan jawab. Kalau saya sibuk nanti bisa saya tetap jawab ya Bapak Ibu. Kadang memang kesibukan saya kadang di samping ngajar SMA juga, kadang juga Sabtu Minggu itu kadang diajar untuk ngajar mahasiswa juga Pak. Kebetulan di kampus BOM ini kan ada kampus Pak di Budi Mulia ini yang induknya itu ada di kampus Bandung. Cuma pembelajaran KBM-nya ada di gedung SMA Budi Mulia ini. Yang di lab ini yang saya pakai untuk kegiatan perkuliahannya. Kebetulan kadang saya juga disuruh untuk ngajar, ya alhamdulillah. Saya juga cerita ke anak-anak, kalau kalian ingin apa sih yang enggak semua itu bisa kalian raih, saya bilang gitu kan. Yang penting tetap ada kemauan. Kalau kemauan ada, insya Allah bisa. Terutama sesuatu yang lemah di dalam pembelajaran, baik masalah kalian bacaan misalnya lemah, Bapak kasih solusi untuk kalian, saya gitu ya Pak. Banyak deres, sepertiga malam, doain orang tua. Saya selalu gitu Pak, anak-anak, doain orang tua. Jangan sampai menyakiti hati orang tua. Kalau udah nyakitin orang tua, sakit nanti orang tua, kalian dosa besar, saya gituin Pak. Akhirnya anak-anak termotivasi, alhamdulillah, yang benar-benar mereka diarahkan, dikasih pengertian seperti itu. Ya Pak, nanti sepertiga malam bisa membantu kita kurang. Ya, saya bilang, kalau nanti sepertiga malam doa orang tua didoain, terus kedua jangan tidur sampai subuh. Deres, baca Al-Quran, saya bilang. Kalau lemah di bacaannya, saya bilang itu. Kalau lemah di hafalan atau lemah di pembelajaran sekolah, juga nggak apa-apa belajar. Karena di saat
sepertiga malam itulah waktunya kalian berpikir itu lah bisa cepat masuk, saya gituin Pak. Ya alhamdulillah anak-anak saya akan seperti itu, banyak yang bisa memahami gitu loh, Pak. Itulah harapan saya Pak sebagai wali kelas. Saya ingin menjadikan putra-putra Bapak tetap tetap baik dan juga berhasil ya, baik secara kemubalikannya, baik secara di sekolahnya gitu. Insya Allah itu Pak yang saya sampaikan, biar nggak panjang lebar. Mungkin dari Ibu ada yang mau disampaikan atau dari Bapak, monggo. Saya batasi nanti sampai jam 9 ya, takutnya nanti mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Yang penting tujuan saya silaturahim ke Bapak Ibu sambil menyampaikan program-program sekolah ya Bapak Ibu. Sebetulnya saya itu memang inginnya juga tetap saya akan prioritaskan nanti sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali bisa komunikasi. Harapan saya sih pengennya begini itu tetap saya sebulan sekali ya untuk melaporkan perkembangan putra-putra Ibu yang ada di sekolah udah sampai mana, terus kemajuannya gimana, saya ingin menyampaikan. Ya baik sisi baiknya maupun sisi jeleknya juga, dalam arti mungkin sering telat, bolos, ya mungkin itulah yang saya tekankan ke anak-anak. Tapi alhamdulillah kalau masalah telat itu sudah saya minute, mereka kadang nggak, insya Allah nggak telat sih, sudah disiplin mereka rata-rata. Tadi kemarin itu ada sekitar 2, 3, anak 4 yang telat. Akhirnya saya kasih sedikit motivasi, ya alhamdulillah keterlambatannya bisa berkurang. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mungkin kalau nanti belum jelas, ini insya Allah saya rekam. Ya nanti saya share ke grup, mungkin yang belum bergabung. Harapan saya itu pengennya semua bergabung dari orang tua siswa. Tapi saya juga memaklumi dengan kegiatan orang tua siswa. Di sini kan saya lihat di absen ada 33 siswa. Makanya yang masuk 14 berarti kan masih banyak. Harapan saya itu saya ingin merangkul mereka semua. Dalam arti saya juga ingin menyampaikan kalau ada permasalahan apa bisa lebih terbuka dan enak. Nggak canggung jadi gitu. Ya Bapak Ibu ya. Ini prinsip saya, mungkin insya Allah saya juga tetap apa yang disampaikan Bapak Ibu, amanah Bapak Ibu, disampaikan ke saya, insya Allah saya akan jalani sepol kemampuan saya dan saya siap untuk mensukseskan Bapak putra-putra Bapak Ibu yang ada di kelas 11 TKJ 3. Mungkin itu, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, ya mungkin saya sudahkan, nanti bisa lewat WA Bapak Ibu ya. Memang kadang saya mewujudkan ke anak-anak juga gitu. Sekalian foto-foto, orang tua kangen nih, ya Pak siap. Kadang ada yang aksinya seperti itu, gayanya seperti itu, ya saya maklum, ya penting tetap mereka tetap semangat karena orang tua. Ada yang nggak mau Pak, saya malu, jangan gitu, ntar orang tua nanya, Bapak yang repot, saya bilang, ntar mana kok anak saya nggak ada fotonya, saya bilang gitu. Akhirnya mereka ngerti Pak, mau semua akhirnya foto. Ya insya Allah nanti kalau saya longgar waktu, memang saya ketemu mereka itu di hari Jumat ya, Jumat pagi Bapak Ibu. Adapun tiap hari mungkin saya memantau dengan masuk ke kelas, saya tanya siapa yang nggak masuk, siapa yang nggak ada gitu. Kadang saya mantau, saya belain ke kelas, kadang saya izin sama guru yang ngajar di kelas, Bapak Ibu mohon maaf jika ada anak saya yang kelas 11 ini yang kondisinya sakit atau mungkin dia nggak respon dengan pelajaran Bapak Ibu, saya minta amal soleh pengerti aja, saya gituin Pak. Kemarin ada guru udah saya kasih pengertian, kalau memang dia nggak bisa terus dia tidur, mohon izin, saya bilang ya sebelum sepol kemampuan, kalau dia bisa mengikuti alhamdulillah, kalau enggak, kalau nanti dia tidur jangan ditegur, jangan dimarahin, saya gitu Pak sama Bapak Ibu, sama guru-guru lain. Karena kenapa saya juga akan mengertikan, karena anak-anak kadang curhatnya gitu, Pak saya nggak suka pelajaran ini, Pak saya nggak suka pelajaran ini. Ya udahlah, yang penting tetap di sekolah, tetap di dalam, mau diem jangan ikutin, kalau mau tidur izin, ya saya bilang, kalau nanti izin emang udah nggak kuat mau tidur ya monggo. Saya gitu Pak kadang. Yang penting anak itu nggak usah keluar-keluar, nggak usah nongkrong kemana-mana, nanti
jadi jelek nanti kalau Iya, di nggak tidur gitu. Gimana? Insya Allah begitu Bapak Ibu sudah Iya, Pak Walido, mau ya. nanya untuk PKL ini disiapin dari sekolah atau nyari sendiri, Pak? Kalau prakteknya kalau kita sih dari sekolah disiapkan Pak. Kalau untuk sekitar Kerawang Pak, paling saya bisa menyiapkan daerah Kerawang sampai Cikampek lah Pak. Paling kalau nanti bisa ke Bekasi, ya Cikarang lah insya Allah nanti saya carikan Pak. Kalau informasinya putra putri Bapak Ibu ada yang di Cikarang. Tapi kadang siswanya sendiri kan kadang Pak saya mau PKL di rumah aja. Nah gitu loh Pak. Kemarin ya saya kasih pengertian ke mereka kalau mau di rumah nanti 3 bulan balik selesai. Tapi kalau nanti perusahaannya 6 bulan PKL-nya Pak, nerimanya tahunnya 6 bulan gimana Pak? Ya monggo. Tapi dengan satu syarat, apa Pak? Jadi balik dulu, saya bilang gitu. Langsung mereka, iya deh kalau gitu jadi balik dulu, berarti bisa di rumah 6 bulan Pak. Iya, saya bilang gitu ya Pak. Karena saya membangun supaya mereka semangat ya udah. Lah Bapak nanti kalau misalnya kalian nggak jadi balik, nanti Bapak diomelin sama orang tua. Gimana sih Pak, PKL 6 bulan? Anak saya nggak ngejar target Pak, nggak bisa ngejar saringan sama tes Pak. Ya itulah. Kadang saya memberi semangat mereka seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin nanti mekanismenya nanti insya Allah di bulan Januari lah Pak di ajaran baru tahun baru saya mulai mendata tuh Pak. Mungkin dari sekarang kalau memang Bapak Ibu ada yang di rumah atau relasi atau ini punya tapi tetap nanti Bapak melaporin ke saya tinggal nekenin anaknya sudah sejauh mana di kelas ngajinya nanti saya cek Bapak Ibu sampai saya ngecek mereka sudah kelasan mana saya cek Pak memang saya dalam hati itu saya biar mereka termotivasi kurangnya apa saya dorong untuk mereka semua intinya kita ya Pak Daus ya. Siap. Insya Allah nanti PKL tetap ada sensasi Pak di bulan Januari tahun 2025 lah. Tapi nanti harapan saya pas masuk kan Juli itu Juli, jadi anak nggak usah ke sekolah Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember udah selesai PKL selama 6 bulan. Dan Januari mereka tinggal masuk Pak uji kom, bimbingan wirausaha, bekerja. Setelah itu US lebih cepat Pak nanti lulusnya. Nah setelah itu di rumah. Ya makanya saya kejar target sama mereka semua. Ayo, sebulan depan ada yang udah saringan, Bapak kasih reward, saya bilang. Benar Pak, iya. Ya walaupun rewardnya nanti nasi padang atau dibilang membuat iya Pak, siap katanya gitu. Nah, itulah harapan yang saya inginkan dari putra Bapak Ibu ya. Insya Allah cukup ya Bapak Ibu udah jam 9. Takutnya saya mengganggu aktivitas kegiatan Bapak Ibu. Saya sebetulnya sih tadinya apa minggu aja, tapi kok dari sekolah sudah mulai wali-wali kelas dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kan ada 14 wali. Tadi kebetulan pakai Zoom semua, linknya dibagi-bagi. Akhirnya yaudahlah saya malam aja lah, makanya saya nawarin ke Bapak Ibu, salah saya jam 9 Zoom sosialisasi. Itu harapan saya. Insya Allah itu aja Bapak Ibu ya. Saya minta maaf kalau di dalam penyampaian saya kurang dimengerti oleh Bapak Ibu dan juga penyampaian yang belum dimengerti silakan Bapak japri ke saya. Insya Allah 24 jam saya siap untuk mengabari dan informasi. Kalau nanti saya belum bisa menjawab berarti saya bingung untuk menjawabnya kali Ibu ya. Mungkin tapi insya Allah tetap saya akan balas ya. Insya Allah seperti itu. Mungkin ada Pak anak saya masuk gak? Waduh saya tadi belum ketemu, kadang saya nyari dulu lewat absen. Oh ada Pak, insya Allah absennya ada gitu loh. Kadang kalau saya belum ketemu itu kadang kurang pas saya untuk menyatakan ke Bapak Ibu, Pak anak saya hari ini masuk nggak ada gitu. Insya Allah nanti absen per minggu paling kalau nggak setiap hari bisalah saya share nanti ke Bapak Ibu ya. Insya Allah. Insya Allah itu aja Bapak Ibu ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah harapan saya tetap Bapak Ibu jadi jangan canggung saya terbuka kalau memang ada apa-apa silakan sampaikan ke saya. Insya Allah saya juga akan bisa mendidik Bapak Ibu. Contoh Pak, anak saya gini-gini ya. Insya Allah nanti saya nasihatin, saya panggil. Biasanya saya panggil Pak. Kalau ada masalah saya panggil 4 mata ngomong.
ngobrol, saya ajak ngomong gini-gini, akhirnya bisa mengena dia juga gitu loh dalam arti. Ya, soalnya gitu aja. Bapak Ibu kita foto bersama ya. Saya minta sama Soleh dibuka kameranya dan laporan ke kepala sekolah untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Saya minta sama Soleh dibuka kameranya, kita foto bersama ya Bapak Ibu. Oke. Ya, siap. Yang lain, Bapak Ibu bisa dibuka kameranya, minta sama Soleh. Biar saya juga tahu, oh ini orang tuanya sudah mengikuti. Ya, siap. Oke, yang lain, Bapak Ibu. Oke, kalau memang nggak ini nggak apa-apa. Oke, hitungan ketiga ya, Bapak Ibu. Kita foto ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Kita buka sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, Bapak Ibu ya, insya Allah itu aja. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya, dengan adanya mengganggu aktivitas, terutama di malam minggu, harus sama jalan-jalan sama keluarga, jadi ada saya minta maaf. Maksud hati tujuan saya juga saya minta maaf. Ini yang terbaik bagi putra-putri Ibu. Dari akhir semuanya, saya syukuri, Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Amin. Paling manfaat dan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Monggo di lab ya. Oke, sip. Saya lab ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.